Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah tasyakur walimatu safar yang sama saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilkhusus segenap para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua RT, yaitu sahabat saya Bapak RW, Bapak Sasmita, kemudian guru-guru saya di sini ada Al-Mukarram, Ustadz Badruddin, Ustadz Akhyar, Ustadz Arifin, Bapak Haji O'o, Bapak Saiman, kemudian juga orang tua kami yaitu Bapak Ustadz Harun, terkhusus kepada orang tua kita status sebuah yaitu Bunda Haja Yusnia beserta keluarga besarnya, kemudian para calon-calon tamunya Allah dan calon-calon tamunya Rasulullah. Ada Ibu Deswita beserta suaminya, sahabat saya Bapak Jiheri, kemudian juga Ibu Murni, Ibu Mega beserta suaminya. Insyaallah beliau diberkahi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat beliau dijabah, doa-doa beliau diperkenankan sehingga bisa membawakan haji yang mabrur, haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, sambil menunggu guru kita Al-Mukarramah Ustazah Lulu yang mungkin masih dalam perjalanan. Sekarang udah jam 10 kurang 20 menit. Ya mungkin nanti kita kaum lagi karena akan melakukan ibadah sholat Jumat. Ya sekarang Jumat itu jam 12 kurang PRO ya. Jadi jam 12 setengah 12 kalau bisa kita udah mindo PRO ya. Jadi belum sudah datang. Jadi saya cuma menambahkan kembali sahabat saya, mungkin tadi beliau lupa ya karena saking terharunya. Beliau besok akan meninggalkan kita di tempat ini hari Sabtu sekitar jam 7 pagi. Ya dari sini beliau akan menuju Pemda nanti, Pemda Bogor. Di Pemda Bogor baru menuju embarkasi Bekasi. Kalau tidak salah hari Minggunya baru terbang ke Madinah. Dari Madinah 8 hari 12 jam kata beliau baru nanti ke Mekah. Karena alhamdulillah tiap hari saya sharing dengan beliau ya. Jadi tahu kegiatannya akan lakukan. Jadi besok pagi jam 7 ya ada waktu kita di sini kita melepas. Karena informasinya jam 8 harus sudah sampai di Pemda. Nanti kumpul di Pemda baru masuk ke embarkasi Bekasi. Nanti hari Minggunya baru berangkat ke kota Madinah. Itu baru rute-rutenya aja ya. Di sana biasa di Madinah itu 8 hari melakukan sholat arba'in ya, sampai menunggu nanti baru menuju kota Mekah. Di situ udah mulai umrohnya, hajinya. Jadi mudah-mudahan kita nih yang hadir pada hari ini insyaallah sampai ke sana. Itu ada niat. Yang penting ada niat semuanya. Kita mendoakan yang berangkat haji, kita didoakan tadi aja didoakan kita biar jamaah di sini biar berangkat semuanya, amin. Biar bisa jarah di makam Rasulullah, biar bisa tawaf di depan Ka'bahnya Allah, biar bisa sa'i nanti itu luar biasa. Insyaallah semua akan jawab. Kenapa? Orang yang mau berangkat haji dari mulai berangkat sampai pulangnya doanya diijabah. Maka sesungguhnya terbalik, bukan kita yang mendoakan, mereka-mereka yang mendoakan kita. Malaikat kalau kata orangnya TPRW udah pada tublak di sini, malaikat udah pada kumpul, udah pada ngeriung. Malaikat akan mengawal tamu-tamunya Allah. Maka lihat, perhatikan. Dan saya bilang sama beliau-beliau dia, nggak pernah ada kejadian ya, nggak ada, pada kita pernah dengar ada pesawat yang mau berangkat haji kejadian kecelakaan, nggak ada. Kenapa? Dikawalnya malaikat. Kalau ada orang aja jadi tamunya negara dikawal sama patwal,
nyung, betul nggak? Ini tetangga kita mau jadi tamunya Allah, pasti Allah memberikan pengawalan dan beristimewa. Siapa yang mengawal? Para malaikat. Dikawal sampai Mekah, dikawal sampai Madinah, dikawal lagi sampai tanah air. Doanya dijabah. Maka supaya antum semuanya mendapatkan haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, saya punya resep dari guru kami Al Habib Amil Idrus. Ya, apa kata beliau? Yang pertama, yabda'u biniyati sahih, yabda'u bitasihin niyah, kata beliau. Jadi orang yang mau berangkat ke tanah suci, apalagi haji lamaan nih, harus diawali dengan niat yang baik. Saya mau ke tanah suci, mau ibadah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau ke Madinah, mau ziarah kepada Rasulullah. Kenapa? Rasul mengatakan manzarani wajabat lahu syafaati. Orang yang datang kepadaku, orang yang ziarah kepadaku, maka wajib baginya aku berikan syafaat. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang pernah ke Madinah tuh umrohnya, ya, itu yang ziarah ke sana dijanjikan sama Rasulullah dapat syafaat Nabi. Maka kalau orang sudah paham semacam ini, rasanya duit 30 juta nggak ada apa-apanya kalau umroh, betul? Yang 40 juta nggak ada apa-apanya, kenapa? Dibandingkan syafaat Nabi. Ketika nanti kita di padang mahsyar, orang ada yang nolong, semua teriak-teriak, nafsi di situ. Saya dekat Pak RW, Pak RW nggak usah nolong, jangan kemari, saya juga takut sama Allah. Warga lari ke RT, jangan kemari, saya takut. Jangankan warga dengan RT dan RW-nya, orang tua dengan anaknya, bapak lari di padang mahsyar. Neng, sekarang maaf ya, Neng jangan deket-deket bapak. Kenapa Pak? Bapak juga takut sama Allah. Bapak mau dimintai pertanggungjawaban sama Allah, semua takut. Di situ cuma ada satu makhluk yang sanggup menolong kita. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka beliau berjanji tuh, manzaroni wajabat lahu syafaati. Orang yang ziarah kepadaku, maka wajib aku berikan syafaatnya. Alhamdulillah. Orang pada kausan, kita dapat air dari Nabi Muhammad. Orang pada gelisah, kita malah dipeluk sama Nabi Muhammad. Orang pada kuncar kacir, kita dikatakan kemari wahai umatku, kemari wahai umatku, nikmat. Maka saya katakan tadi, kalau sudah paham ke situ, pengennya sih kalau bisa, mohon maaf ya Pak Ero ya, kalau nggak ada lama saban tahun kita ke sana. Cuma karang pelarangan aja banyak banget yang sekarang daftar 20 tahun nunggunya. Kalau nyampe anunya, tahu anunya, ya kan umur kita ada, tahu tuh nggak? Sekarang aja banyak penyeleksian lagi, betul nggak? Yang udah daftar, alhamdulillah, nggak tahu nggak jadi berangkat karena faktor usia atau faktor lainnya. Berdasarkan ini sudah suatu takdir memang Allah, betul nggak? Tapi kita niatkan dari sekarang, ya Allah, kalau bisa sebelum saya meninggalkan dunia ini, izinkan saya berulang-ulang ziarah ke makam Nabi Muhammad. Berulang-ulang, jangan sekali, berulang-ulang. Biar sekarang berangkat, besok berangkat lagi, besok berangkat lagi. Kenapa? Satu kenikmatan luar biasa. Di Mekah, mohon maaf, kalau bahasa orang kampung kita ya Pero ya, gada gidigi aja dapat ampunan, gada gidig. Oh, gada gidig doang tuh Pero ya, itu bahasa kampung aja Pero ya. Bahasa kampung gada gidig. Di mana gada gidignya? Contoh, orang sa'i dari mana ke mana? Sofa, Marwah, itu gada gidig, betul nggak? Bacanya diikuti nanti kan. Apa kata Allah? Inna sofa wal marwata min sa'airillah paman haja betil awit tamara para junah alaih. Tuh Allah, surat Al-Baqarah gede-gede tuh. Ntar antum pulang baca Al-Baqarah tuh ada tuh. Apa kata Allah? Sesungguhnya sofa dan marwah adalah salah satu syiarnya Allah. Siapa orang yang datang ke Mekah untuk haji atau umroh, dia gada gidik tuh, gada gidik. Ya, gada gidik sofa Marwah, sofa Marwah, fala junah alaih, maka tidak ada dosa baginya, diampunkan melalui gada gidik antara sofa dan Marwah. Baru gada gidik doang tuh, belum sholat, belum baca Qurannya. Sholat di Masjidil Haram, satu sholat sama juga 100.000 kali. Bayangin tuh, masuk ke Masjidil Haram, entah sholat tahiyatul masjid kek, kalau mau sholat duha kek, 1
satu sholat yang kita lakukan di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Di Madinah 1.000 balasannya. Itu cuma masuk doang, baru gak ada gini doang tuh. Luar biasa ya. Itulah tanah suci. Maka mohon maaf ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau sudah paham ke situ, rasanya pengen saban tahun ke sana. Rasanya pengen setiap saat di sana. Di sana tempat-tempat yang mustajab. Maka pertama kata guru kami, yabda'u bitashihin niyah, bawa niat yang baik-baik. Jangan pengen mau pengen berangkat ke tanah suci nih, ntar pulang biar dipanggil Pak Haji, jangan. Gua pulang pengen panggil Bu Haji, biar orangnya itu pada mamat atau mamat dan itu pada mamat semuanya. Ini mamat sama gua berganjangan. Gua pengen ke tanah suci biar gua dibilang orang kaya, jangan. Niat yang nggak benar, bawa niat yang baik. Ya Allah, saya datang kepadamu sesuai dengan ucapan kita apa? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamd wan ni'mata lak wal mulka lak kalak innal wan ni'mata lak wal mulka lak. Apa maknanya? Labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kita datang. Contoh, dulu kita waktu kecil, kalau dipanggil mama kita apa? Misalnya Pak RW, Sasmita, baik, dulu nggak ada apa. Sebenarnya labbaik ya, cuma singkat aja orang kita makan. Pak Sasmita, baik, harus ada labbaik. Apa mak? Apa? Jadi labbaik itu kita katakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Kenapa? Allah jauh-jauh hari dah manggil kita. Makanya kalau ada orang kaya, mohon maaf Bapak, kalau saya lihat rumahnya bagus, mobilnya 4, duitnya banyak, kok belum ke tanah suci? Enak dia bilang, dapat panggilan, kepala lu botak. Panggilan mana? Allah udah geroin kita. Walillahi ala nasi hijjul baita man istata ilaihi sabila. Tuh Allah udah panggil. Al-Quran duluan kita apa duluan rumah kita? Al-Quran. Nyecrek belum ada, Quran udah ada. Indonesia belum ada, Quran udah ada. Allah yang mengatakan, sesungguhnya aku panggil manusia untuk datang ke Ka'bah, ke Makkah, ke Madinah. Manis tato ilai sabila, bagi ada mampu di situ memang masalah harta, karena ibadah haji katakan ibadatun maliyah, ibadah harta dominan harta ya. Tapi sesungguhnya kalau ada orang bilang saya lo panggil, bohong. Allah jauh-jauh hari udah manggil. Bahkan dalam kita diterangkan ketika di alam arwah Allah sudah panggil kita. Maka ketika yang nyaut ya Allah baik ya Allah 2 kali nyautnya, pasti dia 2 kali akan ke tanah suci. Ketika lo panggil wahai umatku, wahai hambaku, dia 3 kali nyautnya. Ya kali berangkat haji. Ini kayak Ibu Haji Sudar, dia berkali-kali nyautnya dulu. Kita lu pada bongker kali sana ya. Lagi nyautnya, bahkan perkara belum berangkat. Membangor kita mah nyaut ya. Jadi ketika di alam arah kali nyaut, labbaik ya Rabb, sekali berangkat dia. Labbaik 2 kali berangkat dia. Nah ini Bu Haji Asmiar berita keluarganya nyautnya paling banyak di sana. Kita nyautnya mengatur juga setengah-tengah ya. Nah maka yang pertama, tolong para calon jamaah haji tamu Rasulullah, duyufur Rahman wa duyufur Rasulullah, bawa niat yang baik, niat yang ikhlas, yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa, membawa kesalahan luar biasa. Jadi saya bilang gadah kidiknya aja dapat ampunan, itu luar biasa. Yang kedua apa? Yang kedua ikhlas. Tinggalkan keluarga ikhlas sudah, jangan banyak pikiran. Ikhlas nih, pada kadang kagak, mohon maaf ya, baru sampai di bandara udah mikirin ayam. WA mah jangan lupa tuh ayam kandangin, segala ayam dikandangin. Nggak ikhlas namanya, takut bagian aja ya. Ikhlas, tinggalkan harta, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan uang. Ikhlas menuju Allah Subhanahu.
Imamuna Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Apapun yang kita lakukan karena Allah akan diberikan sempurnaan. Contoh, kan orang tua kita ini Bu Murni tua ya, tapi yakin Allah diberikan kesehatan nanti, kuat nanti karena yakinkan Allah. Bapak Haji Heri, kemudian kakaknya beliau niatnya karena Allah, yang tadi yang gak bisa jadi bisa, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya lemah jadi kuat. Apa? Jadi katakan siapa orang yang beribadah apapun karena Allah diberikan kesempurnaan, diberikan kecukupan. Tapi ingat, yang bukan karena Allah akan dihancurkan. Niatnya jelek, tujuannya buruk, niatnya jelek, gak bisa. Maka yang kedua, ikhlas berangkat bismillah. Seakan-akan gak kenal sama istri, seakan-akan gak kenal sama anak. Kenapa? Kalau di Mekah masih biar, mohon maaf, bayangin bini kapan ibadahnya. Bayangin jam 8 ya, kalau di 8 rumah di gua ya lagi nonton Andin bareng-bareng. Ya Andin dipikirin, jangan dikasih ibadah. Ka'bah luar biasa di sana. Ibu bapak, di Ka'bah itu ada 120 rahmat. Di Ka'bah tuh, baru di Ka'bah tuh ya, gede. Nanti Pak RW selalu bareng saya sama Pak RW ya, bareng. Itu alih gambreng tuh ya. Saya alhamdulillah tahun 2012 saya terakhir ketemu almarhum Kiai Mukhlis. Saya ketemu beliau di sana itu kan. Saya terakhir Pak RW kasih duit banyak banget tuh. Haji ngapain di sini? Saya doa sama Allah. Tiga itu mohon maaf ya, beliau lagi nyalek waktu itu ya. Jadi terakhir saya kasih duit hampir 50 real. Nih Ustaz, saya terakhir tuh. Saya di Ka'bah waktu itu kan. Itu Ka'bah gedenya alih gambreng. Warnanya hitam bikin kita merinding. Di situ kita bilang ya Allah, baru depan Ka'bah kita udah ngedek-dek, air mata udah muncul. Kebayang, mohon maaf ya, kalau kita pandang dalam-dalam tuh Ka'bah kayak ada layar. Ya Allah, gua pisan itu dibuka sama Allah. Kita begini kelihatan, kita begitu kelihatan, makanya air mata nggak pernah habis. Maka Ka'bah sesungguhnya dalam bahasa Arab bakah, bibakatil mubarakah. Artinya apa bakah? Meneteskan air mata. Siapapun yang masuk ke Mekah lihat Ka'bah pasti mewek. Jangan kita, ada orang duduk jeger ya, kumisnya gak bisa ngambun gede banget ya, masuk ke Mekah pasti mewek ya. Dibayangkan tuh kayak layar tancap nih ya. Masya Allah, kita begini kelihatan, kita butuh kelihatan nanti kita situ kan. Tapi jangan jadi satu ketakutan. Ada orang juga takut, kenapa lu gak ke Mekah? Ntar gua kebuka, ya harus kebuka, emang betul gak? Allah mah tahu mau di dunia akhirat kebuka, nggak apa-apa supaya kita muhasabah diri. Ya, gua begini, dunia udah begini, itu berkawan. Jangan takut kita bawa dosa ke sana, diampunkan sama, jangan takut, kalau dikasih maaf jangan takut. Ini kadang-kadang kalau sana nggak puguh. Yang tadi satu belum dapat undangan kata dari Allah, yang dua takut kebongkar dosa, ya nggak apa-apa hadirin. Emang kita banyak dosa, betul nggak? Buka di Ka'bah, nangis kita. Di Ka'bah ada 120 rahmat. Yang pertama, orang yang memandang Ka'bah dapat 20 rahmat, mandang doang tuh. Tadi ibu bapak maksud nih ya, ini beliau udah pada pengalaman semua nih mah ya, udah berulang-ulang ke Mekah ya, jadi udah tinggal ngelanjutin. Mandang, ya Allah ini Ka'bah nih, yang dulu gue lihat di TV kalau ajat maghrib, gitu ya. Ini Ka'bah nih, yang gue lihat di sejadah kalau sembahyang, oh ini Ka'bah. Nangis, baru mandang ibu dapat 20 rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Jangankan 21 rahmat Allah berikan kepada kita nyampe ke alam akhirat. Mandang Ka'bah 20 rahmat. Bis mandang kita biasanya tawaf. Jauh dari rukun. Ajar sholat nanti ada pujo. Bismillah Allahu Akbar itu. Ya bacaan apa aja udah bebas ya, bebas. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah terus. Tapi pas rukun yang mani minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Putar tuh keliling kita. Orang yang tawaf keliling Ka'bah 7 kali mendapatkan daripada 60 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mandang 20, tawaf berapa puluh dah? 80. Yang 40 lagi mana? Yang 4 lagi biasa habis tawaf kita salat sunnah di belakang Maqam Ibrahim. Lapak kaki Nabi Ibrahim itu salat sunnah 2 rakaat dapat 40. Jadi orang yang mandang Ka'bah sambil tawaf dia salat dapat 120 rahmat. Itu baru gada gidik doang. Gada gidik kan jawab ya.
muter doang tuh bacanya bebas. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pas rukunnya mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau tahu sunnah nggak pakai sa'i, nggak ada. Tapi kalau kita memang lagi pertama umrah wajib pakai sa'i ya. Di Mas'a tadi saya bilang tuh yang gak ada giring tuh ya, itu di Ka'bah gak ada giring dapat segitu tuh. Masuk lagi ke sa'i gak ada giring lagi dapat apa? Itu gak ada giring doang hadirin. Bagaimana kalau antum fokus khusyuk ibadah, sholatnya, baca Qur'annya lebih daripada itu, maka harus mengatakan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertaruhkan surganya Allah buat orang-orang yang meraih haji mabrur. Ini surga, siapa sih nggak masuk surga? Jangan kita bocah kerok pengen masuk surga, bocah kerok. Ya, bocah yang nggak pukul lagu pengen surga. Coba dah, mohon maaf ya, besok antum jalan nih. Kalau kita pakai bahasa gaya almarhum Mujaddid, ada orang mabok, main judi, bang, lu mau neraka masuk surga? Nanya pada mabok, kira-kira jawabannya apa? Surga baik, betul nggak? Padahal dia lagi mabok, dia lagi judi. Ketika ditawarkan antara surga dan neraka, tetap pilihan dia adalah surga. Kenapa? Dia takut neraka mau digodok, dicambuk, dipecut segala macam. Nah, ini surga Allah berikan, Allah kasih kepada hambanya yang ibadah haji meraih mabrur. Artinya apa mabrur? Diterima hajinya dengan tata cara yang bagus. Maka kenapa sih sebelum berangkat ke haji ada manasik, pembimbingan dulu, diarahkan dulu biar kita nggak salah langkah, biar kita nggak salah niat. Maka tadi yang kedua, setelah memiliki niat yang bagus, ikhlas. Yang ketiga apa? Qasdu lillah, tujuan kita semata-mata karena Allah. Bodo amat gue bilang aja mau ada yang manggil haji syukur kayak nggak apa-apa, jangan pakai marah, betul nggak penting gelar mah. Nanti di hari harap nggak ditanya tuh, lu berapa kali haji, nggak ditanya, amalannya tanya, betul nggak? Maka orang haji itu sesungguhnya gampang, berangkat ke suci tanah suci gampang, punya duit 30-40 berangkat. Yang susah itu menjaga setelah pulang dari sono. Tuh kayak kita Ramadan ketemu gampang gak kemarin? Gampang, puasa 30 hari, yang pol mah yang bongkor ada 15 hari per ya ada puasa 3 hari. Pertama puasa, pertengahan, terakhir lebaran paling dulu ada. Biarin dah memang begitu lagunya dia mah ya. Itu gampang puasa, cuma nggak makan nggak minum ya, dari subuh sampai maghrib. Terawih gampang, cuma 23 gampang. Cuma yang susah itu menjaga kesucian yang Allah berikan setelah Ramadan. Sekarang nih termasuk saya udah ogah-ogahan kita ibadah tuh nggak? Sekarang mohon maaf. Sekarang kalau isya nih ada yang ke masjid apa kagak? Ya tempo dah ya, tempo. Kalau dia anak ke masjid kagak belonjoran. Tapi kemarin Ramadan, masya Allah belum datang waktu isya udah gembel-gembel sejadah. Mana bang? Kalau bang Firah kemana bang? Al-Mulisin nggak pengen ketinggalan, betul nggak? Itu Ramadan. Yang susah itu ibadah setelah Ramadan. Kayak juga yang susah itu bukan ibadah di tanah suci, yang susah menjaga kesucian yang Allah berikan setelah kita dari tanah suci. Nah jaga tuh ya biar rapi semuanya. Setelah itu apa? Nih yang keempat luar biasa. Yang keempat, wa mutahharun ala riya, bersihkan hati kita daripada riya. Jangan pengen dinilai orang, jangan pengen di alam orang alam kita nggak ada untungnya, betul. Orang nilai kita nggak ada untungnya. Tapi kalau yang alamnya Allah, yang nilainya Allah, biar orang nggak kenal nggak jadi masalah. Kenapa? Kita dari Allah akan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi. Udahan apa terus ini? Terus. Dan sampai Carrefour kali ya. Ntar ada PR sambutan nggak apa-apa, haji biar karena udah 10 lewat. Saya cuma menyampaikan ya. Udah dah, alhamdulillah pas. Ustazah Fadlul silakan jangan. Ini mau bercanda Ustazah silakan. Nah jadi Ustazah istirahat,
kita minta waktu kepada Bapak RW untuk berikan sambutan. Motivasi ini luar biasa. Jadi warganya juga luar biasa. Mohon maaf, orang kadang-kadang bangga ada warganya juara 1 lomba sepeda. Bangga nggak? RW siapa tuh? Tapi kadang-kadang orang nggak bangga ada warganya jadi tamunya Allah, betul nggak? Tapi alhamdulillah RW bangga, buktinya dia hadir, betul nggak? Kalau nggak hadir nggak bangga, tapi alhamdulillah ini warga RW di sini, alhamdulillah ada warganya yang mau jadi tamu Allah. Jadi di delegasinya orang nyente perwakilan ke sana. Orang-orang kan ke Dubes, nggak usah ke Dubes, coba kita mudah. Ini mewakilkan Bapak RW dan warga. Alhamdulillah warganya sudah diundang sama Allah menjadi tamu Allah. Ini satu kehormatan luar biasa. Di mana kampung Nyente ada warganya menjadi tamunya Allah, insya. Mudah-mudahan para calon-calon tamunya Allah, ya ada 6 orang dari sini, semuanya selamat, semuanya sehat, kuat lahir batin, sempurna ibadahnya. Jangan lupa saya berpesan pada Jerry khususnya, sampaikan salam kami kepada Rasulullah SAW. Sampaikan rindu kami kepada Rasulullah. Bilang ya Rasulullah, orang-orang Nyente sudah kangen sama engkau ya Rasulullah. Orang-orang Nyente sudah rindu kepada engkau ya Rasulullah. Panggil mereka ya Rasulullah, undang mereka ya Rasulullah. Biarkan bukan hanya saya yang menikmati indahnya berselat di makam engkau ya Rasulullah. Semuanya panggil insya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka saya langsung panggil, mohon karena Allahnya kepada Bapak RW untuk memberikan sambutannya dan juga ucapan selamat jalannya kepada calon-calon jamaah haji wa ilaihi. Falyatafaddal maskura. Shallu ala Muhammad.